Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang satu kaifiyah agar toko milik kita menjadi ramai oleh para pembeli, tambah keberkahan, juga agar rumah kita diberkahkan oleh Allah, dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijaga dari segala macam musibah zahir dan batin. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar, karangan Sayyidi Muhammad Hakim Nazili, ada di halaman 91. Insya Allah di video ini akan saya terangkan cara mengamalkannya. Untuk itu sangat bagus sekali kalau video ini disimak sampai selesai supaya betul dalam pengamalannya. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tentang kaifiyah atau cara mengamalkan faidah ini, terlebih dahulu saya akan mengajak sahabat untuk langsung membaca kitab aslinya supaya para sahabat lebih yakin ketika mengamalkan faidah ini. Sahabat YouTube yang saya hormati, mangga ikuti pena yang saya pegang. Semoga dengan membaca kitab aslinya akan semakin besar barokahnya. Insya Allah nanti cara menuliskan faidah ini akan saya terangkan di akhir video. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Waman katabaha, dan siapa orang yang menuliskan ayat Bismillahirrahmanirrahim fi warokotin, di selembar kertas atau mungkin juga bisa di sehelai kain, khamsaw wa thalathina marotan, sebanyak 35 baris. Menuliskannya bisa seperti ini. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, biar tidak perlu memakai harokat atau baris seperti ini. Terus ditulis sampai 35 baris. Kalau di kain sama seperti nulisnya. Setelah selesai ditulis, wa'alaqoha fil baiti, kemudian tulisan tadi disimpan di rumah, lam yadkhulhu syaitanu, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh setan. Walal janu, dan tidak akan dimasuki oleh jin yang berniat jahat. Menyimpannya di bagian atas supaya tidak terinjak atau terlangkahi. Wa taksuru fihil barakatu, dan rumah tersebut akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga wa fi malihi wa kasbihi, Allah akan menambahkan keberkahan pada hartanya orang tersebut, wa kasbihi, dan juga kasabnya orang tersebut. Wala yaji'u bihid dororu, dan rumah tersebut tidak akan kedatangan balai atau musibah semacam kebakaran, mungkin juga pencurian dan lain sebagainya. Wa in alaqaha fi dukanin, dan andaikan orang tersebut menyimpan tulisan ayat bismillah fi dukanin, di toko, di kedai, di warung, atau mungkin juga dibawa oleh para pedagang, disimpan di sakunya atau di tasnya, yazidu ribhuhu, maka Allah akan menambah keuntungan daripada toko tersebut, keuntungan daripada dagang tersebut. Wa a'mallahu ta'ala anhu, dan Allah akan butakan daripada orang yang membawa ayat bismillah, atau dari toko yang disimpan ayat bismillah, Allah membutakan a'yunal hasidina waz zalimin, akan matanya orang-orang yang hasud dan orang-orang yang berniat zalim. Intinya insya Allah rumah atau toko yang disimpan
azimah bismillahirrahmanirrahim akan dijaga oleh Allah daripada hasadnya orang-orang hasud atau zalimnya orang-orang yang berniat jahat, insya Allah. Bila dibawa oleh seseorang berdagang, mencari rezeki dan sebagainya, akan diberkahkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah dari para bahaya dan musibah. Itu keterangan tentang keagungan menuliskan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 35 baris. Untuk cara menulisnya, maka diikuti video ini sampai selesai. Nanti ada kaifiyah atau cara-cara menuliskannya supaya besar berkahnya. Sahabat itu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan kaifiyah atau cara mengamalkan daripada faidah ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya alhamdulillah saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Bukunya seperti ini. Tebal buku ini sekitar 138 halaman. Di buku ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Di sini ada bermacam-macam salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat duha juga ada, lengkap dengan doa, dengan niatnya, juga dengan bacaan-bacaannya. Ditulis dengan huruf Arab dan Latin. Di sini juga ada sebuah salat sunat yang bernama salat sunat hajat kun fayakun, yang mana diterangkan di dalam kitab. Insya Allah itu sangat mujarab sekali agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di buku ini juga ada tentang tawasul atau kita hadoro. Ada juga bermacam-macam sholawat, sholawat Jibril, sholawat Fatih, sholawat Al-Qaim, sholawat Adrikni dan lain sebagainya. Diterangkan cara mengamalkannya juga khasiatnya. Di buku ini juga ada satu amalan agar toko milik kita atau kedai warung milik kita diberkahkan oleh Allah, banyak pembelinya, banyak untungnya insya Allah. Ada juga amalan atau wasilah penarik rezeki dan pelunas utang agar utang-utang kita cepat dapat terbayar. Ada juga di sini amalan-amalan suatu Fatihah, ayat kursi, hizib bismillah, dan amalan yang lainnya sebagai wasilah agar satu hajat yang kita inginkan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ada juga di sini beberapa amalan yang belum saya share di YouTube. Ada tentang tahlil singkat, ada juga tentang sholawat fulus dan sebagainya. Atau ada keluarga kita yang kurang baik akhlaknya, agar menjadi baik, menjadi soleh-solehah, menjadi taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua. Di sini pun ada insya Allah. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang tercantum di buku ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada juga lembaran ijazah atau sanad keguruan. Di sini tuliskan tentang silsilah keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai Rasulullah SAW, yang mana kata Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu wiridan dan wiridan tersebut ada sanadnya, insya Allah akan semakin besar berkahnya. Itu fungsinya daripada sanad keguruan. Alhamdulillah buku ini dan juga sanadnya sudah banyak yang mesan, sudah banyak dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, di luar Jawa juga sudah banyak, dan bahkan ke luar negeri seperti ke Malaysia, Singapura, ke Brunei, juga ke Taiwan sudah terkirimkan buku ini. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Bila sahabat, di antara sahabat ada yang berminat untuk memiliki buku tersebut, maka sahabat sekalian kirimkan uang. Kalau untuk dalam negeri, kirimkan minimal Rp300.000, kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Niati berinfak di pondok pesantren, lebih besar insya Allah lebih bagus, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri di Pesantren Darussalam. Alhamdulillah, santri di Pesantren Darussalam saat ini dibebaskan daripada uang bulanan. Semoga kebaikan para sahabat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirimkan uang ke rekening Pondok Pesantren Darussalam minimal Rp300.000 untuk dalam negeri. Untuk luar negeri karena ongkirnya besar,
mungkin di atas 600.000 rupiah. Setelah sahabat mengirimkan uang tersebut, kirimkan juga resi atau bukti pengiriman, kirimkan nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah buku 1 atau 2 hari kemudian akan dikirimkan oleh santri. Bagi sahabat yang tidak membeli buku ini, insya Allah tetap segala yang saya share sudah saya ijazahkan, tinggal amalkan saja. Semoga menjadi keberkahan untuk semua dunia akhirat. Untuk nomor rekening juga untuk cara pemesanan bisa dilihat di layar HP atau dilihat di deskripsi. Ketuk judul video, nanti di bawah akan ada tulisan, bahkan linknya daripada cara pemesanan buku Majmu'atul Fawaid. Sahabat YouTube yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, selain pemesanan buku juga saya ingin sampaikan kepada para sahabat, alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sekarang mungkin sudah mencapai 75%. Mohon doa dari para sahabat, semoga masjid ini menjadi masjid yang berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sebagian pekerja sedang bekerja di bagian luar, merapihkan lengkungan-lengkungan di bagian luar, dan ada sebelah sebagian pekerja yang sedang memasang menara. Di bagian dalam, alhamdulillah, para pekerja sedang memasang kerawangan yang dipasang di pinggir-pinggir masjid. Ada juga yang sedang merapihkan pinggir-pinggir yang masih belum begitu rapi. Di bagian depan juga alhamdulillah sudah dipasang lampu, dan bagian kerja sedang memasang alat yang akan digunakan di masjid ini. Terima kasih atas kebaikan para donatur. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dunia akhirat. Insya Allah masjid ini, pesantren ini akan menjadi salah satu ladang amal yang pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Mungkin di sini nanti ada orang yang sholat, ada orang yang berzikir, mengaji, membaca Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah pahalanya akan mengalir pula untuk para donatur ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke faidah yang sedang kita bahas. Jadi kaifiyah atau cara untuk menuliskan azimah Bismillahirrahmanirrahim ini, pertama ini sebaiknya kita lakukan dulu sholat sunat hajat 2 rakaat. Boleh waktu malam ataupun waktu siang mangga. Setelah salam kita membaca dulu 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Kemudian setelah itu baru kita menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 35 baris. Menulisnya boleh menggunakan pena seperti ini, pena biasa, tulis di selembar kertas atau sehelai kain. Tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 35 baris. Setelah kita menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita usap tulisan tadi dengan minyak wangi yang tidak ada alkoholnya. Tulis ini sebaiknya dengan niat untuk ta'zim, mengagungkan Bismillahirrahmanirrahim. Usap-usap sama kita. Setelah kita usap dengan minyak wangi, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Setelah baca Bismillahirrahmanirrahim 313, kita lanjutkan membaca sholawat sama 313. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 313 kali. Setelah itu kita memohon kepada Allah, berdoa dengan bahasa kita saja. Misal, ya Allah, saya memohon dengan berkah keagungan Bismillahirrahmanirrahim, semoga tempat jualan saya diberkahi dan dijaga dari segala macam musibah dan bala. Atau ya Allah, semoga rumah saya ini menjadi rumah yang berkah, banyak kebaikannya, dijaga dari berbagai macam musibah dan bala. Atau ya Allah, semoga berkah Bismillahirrahmanirrahim ini saya dimudahkan dalam urusan rizki, mencari rizki dan sebagainya. Itu cara berdoanya, maka sesuai dengan keinginan kita. Kemudian tiupkan ke tulisan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Setelah itu baru kita lipat dengan rapi. Ada baiknya supaya tidak terkena air, dimasukkan ke plastik yang rapi. Boleh
dibungkus lagi dengan kain atau dengan kalop dan sebagainya. Kemudian tulisan tadi simpan di rumah kita dengan tujuan tabaruk, mengelap berkah dengan keagungan bismillah, atau boleh juga disimpan di toko di bagian dalam di atasnya, atau juga disimpan di saku kita ketika kita mau berdagang mencari rezeki. Insya Allah itu sangat besar sekali faidahnya. Dan kata ba'dul masayih, sebagian para guru, kalaulah kita ingin lebih besar faidahnya, maka sangat dianjurkan setiap pagi sekitar jam 7 atau setengah 7 kita baca Bismillahirrahmanirrahim 313 dan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 313. Kemudian kita memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan oleh Allah, dibarokahkan toko kita atau rumah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan tiap hari untuk sholawat dan bismillahnya. Itu kata ba'dul masayih. Tapi bila memang tidak ada sempat, tidak apa-apa. Itu hanya tambahan saja supaya lebih besar faidahnya. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, video ini saya cukupkan sekian. Semoga ada barokahnya untuk para sahabat dan untuk semua minat yang mengambil faidah daripada video ini. Mohon maaf di video terdengar suara mesin dikarenakan para pekerja sedang mengerjakan di bangunan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur awrati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wa di ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.